Film Snow White berubah total. Apakah masih layak ditonton? Halo Sinetan, kembali lagi di BBM Bahas-Bahas Movie. Di episode kali ini kita akan membahas film yang baru-baru ini booming, yang bukan karena bagus, melainkan karena kontroversinya. Mungkin kalian udah tahu film yang akan kita bahas itu adalah film Snow White versi 2025 yang katanya penuh kontroversi. Oh ya, nggak lupa juga kita pasti akan ngebahas film pendek dari teman kita yang kali ini judulnya Diam-Diam Juara. Yuk simak bareng-bareng. Jadi aku ceritain dulu kenapa film Snow White 2025 ini penuh kontroversi. Nah, menurut beberapa orang, film ini justru malah menimbulkan kekecewaan. Mulai dari pemilihan aktor yang dianggap berbeda dari karakter klasik sampai perubahan tema cerita yang terasa jauh dari esensi aslinya. Tapi sebelum jauh membicarakan kontroversinya, ayo kita bahas bagaimana filmnya dulu. Jadi, film Snow White versi 2025 ini adalah adaptasi live action musikal dari animasi klasik Disney tahun 1937 yang disutradarai oleh Mark Webb yang ternyata juga pernah mendirect dua series film The Amazing Spider-Man. Tapi film kali ini menampilkan perubahan yang signifikan dari cerita aslinya. Sayangnya sih perubahan ini menuai banyak kritik. Terbukti dari ratingnya yang anjlok. Di IMDb, film ini hanya mendapatkan skor 1,6 dari 10. Nah, di bedah film ini pertama aku akan bahas alurnya. Alur yang digunakan film ini adalah alur linear, dimulai dari Snow White yang diasingkan, terus berjuang mengambil alih kembali kerajaannya. Cuman menurutku alurnya terasa terburu-buru. Transisi antar bagian juga kurang mulus, itu yang membuat penonton sulit merasakan perkembangan emosi karakternya. Lalu untuk plot, film ini mencoba menyesuaikan nilai-nilai modern seperti memperkuat peran Snow White sebagai sosok yang mandiri. Tapi di bagian pengembangan konfliknya terasa dangkal dan cepat loncat. Beberapa subplot juga tidak dijahit dengan rapi, seperti hubungan Snow White dan Jonathan yang terasa kurang berkembang menurutku. Padahal itu yang berpotensi untuk memperkaya dinamika cerita. Lalu dari sisi penokohannya, menurutku Snow White versi Rachel Zegler ini berusaha tampil kuat dan independen, tetapi karakteristiknya terasa datar, kurang menunjukkan perkembangan emosi dari awal sampai akhir cerita. Jadi gitu aja penjelasan alur, plot, dan penokohan menurut aku ya. Untuk opini dari netizen ya, film ini tuh banyak banget dapat kritik dari netizen. Alasannya yang pertama, karena hilangnya sosok pangeran dan lagu klasik Someday My Prince Will Come tuh diganti jadi lagu baru. Tapi nih, sebagian penonton anak-anak dan keluarga tetap menikmati film ini karena visualnya yang indah dan pesan moral baru tentang kemandirian. Rating dari aku untuk film Snow White 2025 ini sih 5/10 ya. Visualnya memang menarik, walau dari segi alur dan plot sedikit kurang, dan karena ceritanya yang banyak diubah dari cerita klasiknya. Nah, segitu dulu untuk review film pertama dari Snow White 2025. Ayo kita lanjut untuk review film buatan temanku yang judulnya Diam-Diam Juara. Film pendek buatan temanku ini berdurasi 1 menit 28 detik dengan judulnya yaitu Diam-Diam Juara. Jadi aku ceritain secara singkatnya. Cerita diawali oleh seorang remaja laki-laki yang males banget buat tugas dari gurunya dan kerjanya ya cuman main game seharian. Sampai-sampai kakaknya tuh harus selalu memarahi dia untuk membuat tugasnya. Tapi di akhir walaupun begitu, adiknya bisa mendapatkan juara e-sport. Yang pertama aku bahas alurnya. Alur yang digunain sama mereka ini alur linear. Lalu untuk dari segi plot, ya menarik walau terkesan mudah ditebak. Untuk penokohan dari kakaknya yang awalnya ngomel-ngomel tapi akan
akan ikut senang juga saat tahu adiknya mendapat juara. Kekurangan dari film ini itu terdapat pada alur cerita. Menurutku ceritanya nih udah terlalu sederhana dan udah banyak orang yang membuatnya sehingga gampang ditebak endingnya. Dari segi fondasi cerita masih kurang kuat dan sinematografinya juga masih bisa dimaksimalkan lagi. Kelebihan dari film ini ya aku suka usaha mereka. Top Marko top dah pokoknya. Semangat dan tetap berkarya. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan di episode BBM kali ini. Sekali lagi, ini pendapat dari aku. Kalau kalian punya pendapat sendiri, bisa kalian ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!